Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Rizky, kelas MBIPO 23A dengan NPM 2141150 dari prodi S1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu asas-asas pendidikan. Pengertian asas pendidikan itu apa sih? Asas pendidikan itu merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Terdapat 3 asas dalam pendidikan, yaitu asas Tuturi Handayani, asas panjang hayat, asas kemandirian dalam belajar. Asas Tuturi Handayani, asas ini awalnya dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tuturi Handayani mengandung arti pendidikan yang dipimpin oleh kewibawaan, mempengaruhi dan membiarkan siswa menemukan jalan mereka sendiri. Contohnya itu seperti seorang guru yang menggunakan pendekatan ini akan memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa, tapi juga memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi pemikiran mereka sendiri. Kemudian selanjutnya asas belajar sepanjang hayat. Sudut pandang ini menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hidup yang tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar konteks pendidikan formal. Contohnya itu seorang yang bekerja secara mandiri untuk mempelajari keterampilan baru di luar jam kerja mereka. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas ini menyoroti aktivitas belajar yang didorong oleh motivasi, pilihan, dan tanggung jawab individu terhadap pembelajaran mereka. Contohnya, seorang siswa yang secara aktif mencari sumber daya dan informasi untuk memahami konsep yang diajarkan di kelas. Kemudian ini selanjutnya itu permasalahan dalam penerapan asas-asas pendidikan. Yang pertama itu adalah masalah pendekatan komunikasi oleh guru. Guru ini mungkin menghadapi tantangan dalam mengkomunikasikan materi pembelajaran secara efektif pada siswa. Pendekatan komunikasi yang tidak tepat ini dapat menghambat pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua itu masalah peranan pendidik. Peranan tradisional guru ini sebagai pemegang pengetahuan dan otoritas mungkin tidak lagi relevan dan pendekatan pembelajaran yang lebih progresif. Pendidik ini perlu menggeser perannya menjadi lebih sebagai fasilitator, seperti memfasilitasi proses belajar mandiri siswa daripada memberikan jawaban langsung. Kemudian yang ketiga itu masalah tujuan belajar. Tujuan pembelajaran mungkin tidak selaras dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. Jika tujuan pembelajaran hanya terfokus pada pencapaian nilai akademis tanpa memperhatikan pengembangan keterampilan dan kepribadian siswa secara menyeluruh, maka pembelajaran menjadi kurang bermakna dan relevan bagi siswa. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan tersebut, maka penerapan asas-asas pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan memberi dampak yang lebih positif dalam proses pembelajaran. Kemudian daripada itu ada yaitu untuk pengembangan penerapan asas-asas pendidikan biar lebih efektif. Yang pertama itu mengembangkan komunikasi dua arah. Contohnya dengan adanya hubungan timbal balik antara siswa dan guru. Kemudian yang kedua itu menggeser peranan pendidik menjadi fasilitator, informator, motivator, dan organisator. Yang kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu mengembangkan tujuan belajar menjadi learning to do, learning to know, learning to be, learning to live together. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam pendidik itu terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Beberapa prinsip tersebut meliputi asas Tuturi Handayani yang menekankan pentingnya bimbingan dan kebebasan eksplorasi siswa. Kemudian asas belajar sepanjang hayat yang menyoroti pembelajaran sepanjang hidup. Dan selanjutnya itu asas kemandirian dalam belajar yang menekankan motivasi dan tanggung jawab individu dalam pembelajaran. Namun seringkali terjadi beberapa masalah dalam penerapan prinsip-prinsip pendidikan. Misalnya guru mungkin mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan siswa, atau peranan tradisional guru mungkin tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pendidik saat ini. Selain itu, tujuan pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa juga dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukanlah pengembangan dalam penerapan prinsip-prinsip pendidik. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain itu meningkatkan komunikasi dua arah antara guru dan siswa, kemudian
mengubah peran guru menjadi lebih sebagai fasilitator dan mengembangkan tujuan pembelajaran yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Nah, dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah tersebut, diharapkan penerapan prinsip-prinsip pendidik dapat menjadi lebih efektif dan memberi dampak yang positif dalam proses pembelajaran, sehingga menciptakan lingkungan belajar inklusif dan bermakna bagi semua siswa. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.